Tapi kalau istri ngeridoin nggak apa-apa berarti? Istri ngeridoin alhamdulillah. Ya itu lebih bagus lagi, tapi kalau nggak ngeridoin Jangan dong nanya sama kamu. Dia ngomong kayak baru dia kalau ngeridoin. Ya lu ngeridoin enggak gitu. Tapi ada yang godain Habib. ya iyalah. Terus kalau Ya iyalah gitu. misalnya ada yang godain, iya, Karpo tahu? Tahu lah. Mohon maaf yang godain Habib, semua akses Habib di aku. Bib, godaan yang pernah godain paling parah apa Bib? Yang paling tinggi Bib? Jujur sayang. Ngajakin nikah. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita main di couple war seperti biasa, kita tantang setiap pasangan yang sudah lama menikah atau belum lama menikah pun kita tes apakah mereka benar-benar Kompak atau enggak? Kompak atau enggak? Tapi masalahnya ini adab kita sama guru tuh gimana nih kalau itu kita dia. uji juga guru di Nah. sini. Masya Allah, ini ada Habib dan juga ada Kartika Putri. Assalamualaikum warahmatullahi Sound effect. wabarakatuh. Tepuk tangan. Kok suami aku nggak ada ya? Gaib. Oh, ada. Setiap hari berdua mulu nempel, kali ini Iya. kita pisah. Oh, iya, Kita iya. hisap dulu. Bener. Apa namanya? Pisah? Bisa. Hijab. Hijab, kita Iya, hisap. bisa. Hisab dihitung dong. Aduh Bapak. Salah ngomong kita. Ketawa aja nih. Masih dibenerin sama Bener. gurunya. Ya, Nah, yang sekarang- pertama nih peraturannya mudah ya. Oke, pertama kita mau lihat aja kecocokan seperti apa. Oh iya, udah pegangan dulu. iya. Oh, mantap. Aku tuh biasa kangen. Habis cebok. Yo. Tapi sebelum lanjut jangan lupa buat subscribe dulu dong. Ya. Cerita untuk. Nah, so Dan juga subscribe YouTube-nya. Kartika Putri Official. Waduh. YouTube baru. YouTube baru 10 hari tapi baru. subscribernya udah banyak banget, Masya Allah. Oh, isinya manfaat semua nih. Insya Allah, amin. Nah sekarang peraturannya mudah sekali. Ini ada 2 bed dengan 2 warna ya, Iya. gitu. Nanti Sama kita pingpong, Pak? bukan. Jadi nanti ada pertanyaan siapa pelakunya, maka dia yang harus diangkat. Jadi misalnya siapa yang kerjanya di rumah paling boros, misalnya suami berarti hitam dia kan dulu. Iya. Kalau Oh, ternyata iya. kompak, lah berarti memang benar. Oh, Iya. kalau ternyata- jawabannya keduanya? kalau beda dua-duanya, nah ini baru harus konfirmasi. Iya. Oh, oke. Kalau yang ribut di ibunya, sini nggak? Ribut merah. nggak? Ribut nggak? Ribut. Ribut Boleh ya? ribut nggak? Wah, Boleh, sebentar. Sayang berani ribut sama aku. Anak gua Tembak. tembak nih lawannya. Jadi ini sama-sama di Pulau Sumatera, satu Palembang, satu Padang. Hah? Padang pasir. Oh, iya. Abi padang pas. Langsung pasti, hah? Bininya dia nggak tahu. Iya, bener kayaknya. Oke, Oke, sudah kita akan siap? mulai. Oke. Sudah siap? Pertanyaan pertama. Oke. Siapa yang paling banyak digodain? Dan jawabannya ya. Yes, benar. Ternyata benar sama. Karena apa dulu dong? Nah, makanya nih kan biasanya kan Karena sebagai istri yang soleha, aku setelah menikah sama Habib mengikuti aturan dan adab yang benar. Contoh mengganti nomor. Nomor Nomornya baru. lama udah dibuang tuh Nomor jauh-jauh. buang jauh-jauh, dicemplungin ke dalam air. Masya Allah. nomor lamanya. Iya. Sekarang nomor baru. Sekarang Semua- nomor baru. Sejak nikah apa gimana? Semenjak udah jadi istri Habib, Hah? setelah itu kalau ada yang bukan mahramnya, aku selalu minta izin dulu, boleh nggak? Mm-mm. Gitu, aku save nomornya dan Habib selalu tahu. Mm-mm. Oh. Terus untuk direct message juga di medsos, aku juga selalu konfirmasi ke suami dulu. Jadi aku benar-benar menutup akses itu. Gitu. Kalau Habib kan nggak bisa, karena kan ngajar. Habib Iya. waktu lihat videonya semuanya wanita jangan jadi jemaahnya. Ya gimana dong, ya kan? Tapi ada yang godain Habib. Ya iyalah. Terus kalau Ya iyalah, gitu. misalnya ada yang godain, Iya. Karpo tahu? Tahu lah. Mohon maaf yang godain Habib, semua akses Habib di aku. Bib, Terus misalnya ada yang nge-DM, Ya. dibalas atau dibiarin aja? Oh, aku blok. Aku mah nggak mau. Oh, langsung dibalas. blok aja? Kalau balas kan harga diri ya. Masa Oh, kita iya, ngobrol iya, sama iya. dia sih? Oh iya. Gitu. enggak nanti kalau nge-DM Putri Karput. Kalau ada yang nge-DM lu Nge-DM misalnya. aku blok juga. Blok juga. Blok juga. Tapi kalau ada wanita yang nge-DM Habib, Aku blok juga. Oh, gitu ya? Kan Instagram Habib aku juga yang pegang. Oh tuh. Instagramnya? Iya. Oh jadi buat ahwat Dipegang juga sini. nih yang Ketahuan dong. Sehari ada juga bilang, tapi tenang aku punya nomor telepon Habib. Tiap malam kan juga aku yang pegang handphonenya. Oh, Nah, jadi akses semua waktu udah Semua Habib kasih. Ini menjawab pertanyaan siapa yang lebih cemburuan sekaligus aja bener Iya ya. benar. Jadi nggak usah ditanya lagi. Kita tanya sama Habib, Bib, godaan yang pernah godain paling parah apa Bib? Yang paling tinggi Bib? Jujur sayang. Ngajakin nikah. Hah? Hah? Emaknya datang ke rumah Gua- bilang dong.
Orang tuanya datang ke rumah, nikahin anak saya mau ditatengin sebulan sekali, 2 bulan sekali, ridho ikhlas. Tapi itu sebelum apa sudah nikah? Ya, Udah nikah. Udah nikah lah Oh. pasti. Maksudnya nggak apa-apa, dalam posisi udah nikah pun nggak apa-apa ditawarin. Gak apa, yang penting nyari berkah. Enggak, orang bilangnya jadi kedua, ketiga, keempat nggak apa-apa gitu kan, Bib? Gak apa-apa. Coba ibu kalau yang nonton di acara, gimana perasaannya? Ya tapi itu ngomongnya di depan karpet atau gimana? Enggak ada. Tapi di rumah kita, Hah? Loh, Oh, orangnya datang? orangnya datang ke rumah. Ayo lagi di mana? Ada. Tapi nggak di situ. Nggak duduk di situ. Coba datang ke rumah. Coba datang. Ya Tapi Allah. untungnya Orangnya ada juga. Ada. Jadi untungnya Habib suami yang terbuka gitu. Itu nawarin gini-gini ya sayangnya. Cukup kamu tahu aja, aku tidak mau sehingga nanti jangan sampai kamu dengar dari luar jadi kita ribut rumah tangganya. terus apa perasaan? Sakit ya. Tapi ya. Enggak. Tapi aku justru bersyukur sama Allah. Karena Habibnya terbuka sehingga nggak sakit hati, dan yang kedua adalah sehingga menjadi tolak ukur aku bahwa yang mau sama Habib banyak, jadi aku harus jauh lebih baik lagi, harus memperbaiki diri lagi. Oh, harus lebih Oh, men-service iya. suami juga Positif. lebih baik lagi Benar. ya. Masya Allah. Tapi sebenarnya Habib, kalau misalnya laki-laki tuh ya, kalau dia nikah tanpa izin istri itu sebenarnya sah kan? Halal ya, halal toibat Sah, Mi. mubarakah. Sah. Kenapa? Habib cuma ngingetin doang. Sah. Cuma ngingetin doang. Sah. Habib aja terbuka, terlalu baik aja. Coba. Nggak, aku pernah bilang gini. Sah menurut Tapi- hukum Islam. tapi ntar dulu. Tidak sah menurut hukum negara. Oh iya. Langsung dibuka loh. Dan yang Karena hukum negara harus tanda tangan dari istri. tapi kan saya Oh, gitu? kalau yang baik kan adalah yang mengikuti hukum negara dan agama kan saya. Yang terbaik adalah mengikuti hukum Allah dan Rasulnya. Terima kasih Dan Indonesia. Belum selesai, dan mengikuti aturan hukum yang ada di negaranya masing-masing. Kan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Oh iya, jadi kan mengikuti dulu amri ya. Rasul dan pemimpin. Berarti Mananya adalah yang bekerja. Makanya kita berterima kasih. Mananya mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Dan pemimpin juga harus menjadi pemimpin yang adil. Karena kalau pemimpin nggak adil, neraka. jadi kita nih pemimpin, tangga pemimpin, kita pemimpin berarti. Kan memimpin keluarga. Hukum royin, ya kan? Semua itu pemimpin. Ya kan? Tapi kalau istri ngeridoin nggak apa-apa berarti. istri ngeridoin, alhamdulillah. Ya itu lebih bagus lagi, tapi kalau nggak ngeridoin, Enggak, Jangan dong nanya sama kamu. Dia ngomong kayak bagus. Kalau ngeridoin, ya lu ngeridoin enggak gitu. Ya enggak lah. Ini pertanyaan buat Ani, buat ente. Dia ngejebak pertanyaan saya. Dia ngejebak. Ajak-ajak ya Bapak Kep. Kemarin kita ngebahas ini juga di YouTube-nya tetangga. Dia bilang, aku bilang, maaf ya Bapak kayaknya mau orang temen gue temen. Dia bilang apa jawabannya? Habib bilang, nggak apa-apa, saya nggak harus temenan juga. Itu keren itu. Enggak. Tapi sekarang aku nggak mau. Maaf ya Habib, aku tidak mau punya maduan. Ya udah, kita nggak usah beli madu. Lah, Nggak usah poligami nih Bib, udah. pria itu lebih berani ngelawan lebah dibanding lawan istri. Karena Pria berani lawan lebah untuk bawa pulang madu. Ketemu sama istri nggak berani untuk bawa pulang madu. oh iya benar. udah tahu Wah, jawabannya obat. pengen jambak-jambakan kerudung. Oke. Oke, selanjutnya siapakah yang paling perhitungan? Nggak ada. Tuh, Gimana? Dik. Tetot gak ada. Nggak ada. Oh, kok nggak ada? Kita tuh nikah justru kayak aku tuh Nggak ada perempuan. perhitungan masalah uang. Nggak ada, jadi Habib tuh bisa bilang aku perempuan yang nggak suka duit, bukan nggak suka dalam arti nggak butuh ya, mau uang tapi nggak pernah ngeributin masalah uang. Habib juga masya Allahnya ada rezeki beberapa pun semua untuk keluarga. Justru kita tuh rebut-rebutan bayaran di rumah karena ya udah tahu ilmu dari Habib. Pahalanya besar gitu kan, sedekah terbaik kan terhadap keluarga sendiri gitu. Apalagi seorang istri meskipun bisa berpenghasilan, kalau jalannya untuk sedekah, apalagi untuk suami aku juga syiar atau lingkungan kayak majelisnya Habib gitu, justru pahalanya besar. Yang selama ini kan aku maksudnya mungkin salah nih sedekahnya kurang tepat. Nah kalau sekarang ini justru kayak rebut-rebutan bayaran. Justru kita kayak rebut-rebutan kasih hadiah satu sama lain. Aduh, gitu-gitu. masya Allah, malah saling Nggak ribut membahagiakan masalah uang. orang-orang di dalam rumah ya. Jadi kalau misalnya dulu kan orang tuh berpikiran bahwa istri itu cuma mintanya sama suami. Terus urusan rumah tangga, bayaran anak sekolah, bayaran Betul. belajar segala macam itu Itu- harus suami. Padahal Iya. semuanya sebenarnya bisa-bisa aja kalau misalnya selagi kita bisa bayar Betul. kan. Justru gini, banyak kan istri-istri di luar sana justru yang menuntut, Kak, suami aku tuh gak ada penghasilan ya, aku yang hidupin keluarga. Justru berterima kasih sama suaminya buat aku, karena kalau ngambil sudut pandang dari situ adalah suami memberikan kita ladang pahala
luar biasa besarnya untuk seorang istri yang Masya Allah. ikhlas dan ridho ngeluarin rezekinya untuk di keluarganya gitu. Oh, Masya Dan ketika Allah. istri mengeluarkannya berarti sih bersodakoh. Masya Allah. Oh, kalau istri yang ngeluarin malah sodako ya? Sar? Sodakoh. Apa Jadi Bib? kasarnya bilang sama suami, ini gue kasih sodakoh sama lo gitu. Tapi jangan kasar. Itu kan terlalu Itu nyakitin. bahasa Jadi Terima. pahalanya pahala sedekah. Sedekah. Walaupun dalam hubungan rumah tangga sih nggak ada hitung-hitungan gitu. Nggak Tapi itu ada. udah pahalanya sedekah. Sodakoh. Karena kan kewajiban suami gitu. Makanya ketika Rasulullah lewat ketika waktu sholat Idul Fitri dibilang ini sodakoh. Sodakohlah kamu, bersodakohlah kamu. Perempuan itu disuruh bersodakoh. Ini sebelum nikah kayaknya ditarbiyah dulu istrinya kayaknya. Enggak. Karena masukin ilmunya tuh Habib smooth banget gitu. Jadi alhamdulillah ya di otak aku masuk. Karena orang dikerasin justru aku mental. Iya, benar, Aku setiap benar. kali orang yang mengajarnya keras, terus terlalu menurut aku sarkas dan lain sebagainya, aku pasti deny banget. Terlalu diktator gitu Tapi ya? kalau Habib tuh lebih yang kayak bener ini terjadi loh, kayak bayar sekolah anak ya sayang ya. Betul. Sayang aku aja yang bayar gitu, aku aja yang bayar semuanya segala macam. Akhirnya aku diem-diem aku bayar duluan, terus Habib ngejelasin, sayang kamu tau nggak, ini pahalanya besar sekali buat kamu gitu. Kamu begini pas tau, iya Bib beneran iya, jadi kamu termasuk sedekah segala macam. Terus dan Habibnya juga suami yang tahu diri. Ketika Habib tahu aku suka apa, Habib beliin tanpa sepengetahuan aku sebagai hadiah. Sehingga tuh kita saling nutupin gitu. Dan Padahal sebaik-baiknya suami istri adalah yang mengerti dan memahamin kapanpun dan dimanapun harus ngeluarin duit, jangan pelit. iya, Nah. jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan. Masya Dan Allah. apapun yang dikeluarkan, suami tahu, istri tahu, suami tahu. Iya, biar berkah ya, Kejujuran Bib. lah adalah yang akan memperkuat rumah tangga. Nah. Kalau sudah ada kebohongan, ya kan, Nggak bagus. maka tinggalkan. Karena kebohongan akan menjadi kehancuran di kemudian hari. Iya, Itu karena bibit-bibit kancuran gitu ya. mau sampai kapan juga dibohongin kan? Betul. Bawa bangke mau ditutupin kayak apa juga Pasti pasti cium. cium. Aku Bisa tuh- setahun lagi, bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi. Aku meskipun Pasti. duit sendiri, cari sendiri gitu, kalau mau keluarin pasti ngomong sama Habib. Atau Habib pasti tahu, karena aksesnya kan kita terbuka satu sama lain. Gitu. Nah. Dan satu hal lagi harus ingat, istri bekerja kan harus ridho suami. Iya, Kalau suami benar. nggak ridho, haram. Nggak boleh. Oh iya, benar-benar. Tapi milik siapa? Milik suami. Milik suami. Tapi Jadi hari ini kenapa kerja jadi milik suami milik aku juga. ya? Terus ujung-ujungnya kenapa jadi milik suami? Kalau nggak diridhoin nggak keluar rumah. tapi enggak. Betul, kalau nggak diridho, Ridho nggak keluar rumah. nggak keluar. Tapi Haram. enggak. Itu kan kalimatnya Habib. Faktanya adalah semua yang punya nama aku. Oh, iya. Ini kan secara legalitas. Iya. Ya kan? Tapi enggak, tapi emang loh, kita pun juga udah berapa belas tahun kita nikah gitu ya. Emang kalau orang tuh mikir kan selalu ngomongin masalah Uang, duit kan. betul. Jangan. Kalau kita nanya Sensitif. pasti orang ngomong duit. Kita dari awal tuh tabungan selalu bareng. Iya. Kita nggak pernah Ribut masalah ribut uang. masalah. Iya. Karena uang tuh syaiton. Jadi tahu. Betul. Jadi tahunya kita lagi turun dia tahu, kita lagi ada apa dia tahu. Jadi intinya kalau kita lagi turun kan sama-sama berhemat, udah nggak usah bilangin. Iya. Kalau aku sama Habib malah aku nggak pernah nanya keuangan Habib, tapi aku selalu report keuangan aku dan akses keuangan aku. Dan kalau Habib mau beli apa, aku harus tanya, sayang ada rezekinya. Sayang kalau ada, sayang kalau nggak ada aku ada gitu. Selalu yang kayak aku nawarin diri, tapi aku juga nggak pernah yang kayak, yaudah kita beli ini ya, nggak. Pasti nanya, sayang ada rezekinya nggak gitu. Waduh, makanya dulu waktu nikah sama istri saya nih, saya merasa beruntung banget. Masya Karena Allah. dia juga jago nyari duit. Ay. Duit saya umpetin di mana aja tahu. Tapi kan enak, jadi nggak ada keselin. Pas nikah kan namanya nyonya Ari Untung, dibaca nyari untung kan. Oh iya, nyari untung iya juga ya. Bener. nyari. Iya, Waduh. iya, iya. Pertanyaan Oke, berikutnya. Selanjutnya. Siapa yang lebih romantis? Nah, ini dia. Ini perbedaan jawaban. Berarti idealnya beda-beda. Tapi bagus ya. Bener. Suami ngerasa istri Ini yang romantis. romantis. Ini perbedaan yang istri bagus. ngerasa suami yang Coba romantis. Saya Romantis. menghormati istri Bagus. saya dan saya memuliakan istri saya. Masya Masya Allah. Jadi saya beranggapan adalah yang romantis istri saya. Gimana Kalau ceritanya? bukan karena istri saya tidak akan romantis. Masya Allah, ih, ya Allah aku mau nangis. Waduh. Jawabannya ya. Iya, Kira- kira- tapi itu emang aslinya Habib kayak gitu. Waduh. Masya Allah. Masya Allah Habib. Masya Beb, Allah. hal terromantis apa yang Yang pernah dilakukan dilakuin. oleh Karput setelah menikah? Banyak. Masa Saya sih, belajar sayang? romantis dari istri saya. Masa sih? Contohnya Sangat banyak. apa? Kamu minta nama anak ya? Kalau nambah anak kan kamu yang ngurus. Oh iya, benar, nggak mungkin lah faktanya. Apa hal yang romantis yang berkesan banget masuk ke perasaan?
Sangat banyak. Jadi saya nggak bisa mengungkapkan karena semuanya romantis. Aduh, Waduh. Masya Allah. Jadi kalau misalkan saya ceritakan, wah bahaya. Baik. Tiba-tiba ngambang gitu di sini ya. Bagi Kalau Karpot apa? Karpot. Aku beruntung. Aku perempuan Romantis yang juga. beruntung ngedapetin Habib gitu ya. Karena ya betul beliau tuh kan maksudnya hidupnya benar-benar ciar apa segala macam. Jadi ketika nikah sama aku justru yang kayak pengen punya suami romantis deh. Caranya gimana? Yaudah aku nggak mau gengsi untuk memulai duluan. Tetapi beliau ini mau belajarnya cepet banget, pahamnya cepet, pekanya masya Allah. Terus gak ada malunya dan Habib itu masya Allahnya mau belajar dari siapapun, sekalipun istri, sekalipun orang di rumah, sekalipun siapapun. Habib itu mau belajar dengan siapapun hal positif. Kayak seumur hidup saya nggak pernah kasih bunga ke orang. Tapi Habib tuh masya Allah ngasih bunga terus sama aku. Hah? Jadi Siapapun nggak pernah kayak. jadi tuh tiba-tiba aku tuh kaget satu ruangan tuh bunga semua, jadi berlebihan juga kan gitu, karena demi untuk nyenengin aku gitu. Itu salah satunya. Kayak sampai hari ini juga kalau tiba-tiba udah Itu ada kejadian apa sih itu? Tiba-tiba ada bunga di rumah. gara-gara aku bilang sama, kan Habib selalu bilang, sayang kalau mau apa minta sama aku karena aku suami kamu. Kamu mau aku bagaimana, aku berusaha yang kamu mau, karena memang begitu. Sebaliknya juga aku begitu. Aku bilang saya aku tuh seneng deh kalau dikasih bunga gitu. Dan Habib tuh belajarnya cepat dan pekanya tuh cepet gitu. Ya udah dikasih bunga, terus tiba-tiba momennya juga selalu bagus, yang berhasil kejutan atau hadiah atau apa ya, masya Allah banget ya Habib tuh. Waduh. Bayangin. Gak nyangka. Ada satu hal hadiah yang mungkin nggak tahu sama sekali saya mau ngasih hadiah. Kita lagi berangkat umroh. Oh iya, pas aku ulang tahun ya, Habib tuh udah pas nyampe 2 kali lagi nih berturut-turut. Aku tiap kali ulang tahun nikah sama Habib, selama nikah selalu diajakin umroh. Aduh, Masya Dan Allah. selalu di sana Habib udah sediain tuh kayak di sana kan nyetak kue ada kitanya tuh susah banget gitu. Tapi Habib tuh effortnya gede banget, masya Allah deh pokoknya. Pas tiba-tiba abis umroh, Pas kamu ini dong. umroh pas ada Kalisa ya? Belum, Tahun sebelum juga udah. Terus pas ada Kalisa kemarin tuh masya Allahnya kita umroh pas ulang tahun aku tuh. Jadi jam 11 kita tawaf. Tanggal berapa? 19 Januari. Oh. Jadi pas tawaf, pulang tawaf masuk ke hotel udah capek kan karena gendong Kalisa, tiba-tiba di kamar tuh di kasur Habib udah Januari disediain- kemarin ini. disediain bunga. Sebelum ini ya, sebelum Covid ya? Sebelum Covid dong. Sebelum Bang? Iya, Covid. sebelum Covid. Kita pasti sana dong. Enggak. Karput duluan, kita Karput balik, Oh, kita kita baru apa? datang. Iya. Entar dapat kabar gimana? Ya pas udah capek, gendong Hadiahnya Kalisa jam tawaf. 00-nya kita lagi umroh. Udah umroh tuh aku udah bahagia banget kan, umroh didoain Gantian, segala Allah gitu. Pas masuk ke kamar, tiba-tiba udah ada bunga, hadiah, habis sediain semuanya di situ. Terus yang bener-bener tuh aku kan orangnya nggak pernah minta sama suami. Tapi apa yang aku suka tuh aku suka capture. Karena aku nggak mau beli, maunya lihat aja udah seneng. Ya Allah. Karena pikir kalau beli, aku bazir deh, kebutuhan anak-anak banyak gitu. Alhamdulillah beliau tuh ngerti dan peka. Tiba-tiba yang aku capture tuh semua ada, padahal semuanya juga aku nggak mau beli. Cuma nama Habib ada rezekinya, dia bilang Masya kenapa enggak. Masya Allah, aku Indahnya. capture terus dulu deh. Aduh. Ntar aku capture. Iya, Mudah-mudahan suami aku ngeliat. Waduh. Emang kau pakai paspor. Salah sendiri. Kamu capturein apa banyak-banyak. Aduh, Masya Allah. Kita dengar begini aja itu nuansa seneng ya? suasana romantis. Enggak semua pernikahan tuh bisa capture romantisnya. Karena Rasulullah adalah manusia yang terromantis. Iya, Tuh dia. setuju banget. Kita harus Jadi, sebaik-baiknya contoh adalah Rasulullah. Masya Allah. Bayangin aja Rasulullah bisa bersihin tempat tidurnya, ya kan? Kamu juga. Rasulullah bisa nemenin bikin masakannya, ya kan? Aduh, Masya Rasulullah Allah. bisa beliin sesuatu terhadap istrinya dengan hadiah A, B, C, D, F, G. aduh, Aduh. Masya Allah. Bersihin tempat tidurnya sendiri ya, Bib ya? Iya. Masya Habib Allah. bikin sambal semua sendiri. Kalau kayak tadi Masya makan tuh Allah. berarti pasti selalu Habib buat aku. Kalau masalah bersihin tempat tidur, aku nggak bersih karena aku kepengen kamu punya pahala untuk bersihin tempat tidur. Maaf. Ya? Pak di mana-mana ya istrinya tuh lagi bersihin nih. Orang tuh ngebantuin, sini saya aku bantuin, dia malah belah tidur. Gitu ya. Baru Ya, aja romantis. kejadian tadi. Spray baru. Iya, spray baru. Tapi indahnya ya, Masya Allah. Jadi kadang-kadang momen-momen romantis itu bisa datang dengan spontan, dengan sesuatu yang simple, dengan sesuatu yang tergantung dengan momen yang kita create, dan pasti ada campur tangan Allah di situ ya. Masya Iya, Allah. Masya Allah. Orang mau punya duit banyak segala macam, Belum bikin kayak tentu. gimana, belum tentu tuh Bahagia dapat juga. rasanya Iya, gitu, benar. ke capture di dalamnya. Allah ridho tuh berarti apa yang Masya kita Allah. Amin, dikasih, amin. Masya Allah. Satu pertanyaan terakhir yang ini. Oke, terakhir Biar untuk yang bad kita ya. dari tadi belum nemu sesuatu yang bikin mereka sendiri berselisih salah ya. Benar. Semuanya malah saling pro, saling support Bener. ya. Nah kalau ini
siapakah yang lebih ribet? Misal urusan ini itu detail apa segala macam. Karput apa Habib? Iya, jelas sih. Gak usah ditanya Mi, yang itu biasanya yang lain aja. Ini jelas. Gak usah ditanya juga orang nggak tahu. Di rumah aja gini nonton, ya udah pasti dia lah jawabannya. Iya. Makasih lo Kari lo. Terima kasih Kari. Kan pengen lo aja. Berarti nggak bisa bikin kita ribut ya? Iya. Habib mengakui apa enggak gitu. Masalah sekali, lihat kan. Habis sabar banget. Jadi jelasin sama Karput apa aja dia diem aja. Diam. Terserah lu mau bantai apa aja bohong. Iya, Diem aja. benar. Jadi Habib itu udah kayak kuping tutup kuping aja gitu, tapi dia tetap ngeladenin. Kayak kita baru bangun rumah sana gitu ya, nggak ada satupun yang Habib bilang enggak. Semuanya Nggak ada- oke. Semua oke, semua iya, semua heeh. Sesuai maunya aku, ya udah. Sama kan aku bilang apa? Enggak, kalau kamu beda tipis sama terserah mau ngapain Aku bilang aja. kan bebas. Kamu yang bikin kamu betah yang mana? Iya sama aja. Sama nggak mau repot kalau dia. Ya, kalau Habib justru aku tuh bosi banget sama Habib. Jadi kalau ngebangun rumah, aku cuman kirim ini modelnya ini, warnanya ini, brandnya ini, ininya ini, udah semua Habib. Urusan mau bayar apa ya Habib terserah gitu. Tapi aku tanya ada rezekinya nggak gitu. Oh, tapi emang tipikal sama semua ya? Ya Palembang gitu semua kali ya? Kan tapi kan kita nanya ada rezekinya, karena kalau nggak digituin nanti nggak berkembang, malah uangnya boros. Bagus kita mikirinnya ke rumah tangga, kan banyak Iya, orang-orang iya. yang lebih berpikiran untuk hal-hal yang maksudnya Di luar personality malah, iya, gitu benar. ya, maksudnya lebih mementingkan Penampilan di luar tuh ini, kayak apa. itu untuk biar pengakuan duniawi Sosialnya, aja gitu. ha. Padahal kalau rumah kan bisa untuk long termnya bagus, kita nggak pernah tahu rezeki sampai kapan, usia setuju. kapan, apalagi banyak anak gitu kan. Jadi aku berpikirnya lebih Banyak kayak- anak Ah. yang itunya tuh. Itu udah banyak anak tuh di bot tuh, banyak anak gitu kayaknya. Jadi kita harus rame pintar-pintar, ya. Iya. Ini kamu tadi cerita udah jarang banget nonton TV, malah selama pandemi Enggak. nggak nonton TV sama sekali. Terus ngapain aja? Nggak tahu ya ngapain, bosan nggak? Enggak bosan. Itu karena apa? Kebersamaan. Benar. sama anak-anak. Kalau di rumah kita nonton TV nggak? Pas buka tok, oh sutro, Naruto. Enggak Korea. Korea, drakor bu. Aku nggak pernah nonton drakor. Kita ngidi bu, kalau gua nggak kayak orang Korea baru dia noleh. Ayo makan dulu dong. Kalau enggak, dicuekin gua. Ya udah beliin itu aja makanan Korea tuh apa? Udah, kita selama ini kita gak Oh ya ampun. Kalau kimchi-kimchian mau lewat. kalau Habib ngapain ya Bib? Dia mana boleh kalau bininya megang handphone terus ya? Saya handphonenya nggak panas. Handphone yang disalahin. Ya, saya handphonenya nggak panas, kesian gitu. Oh, nyindirnya gitu ya. Hal yang paling ribet apa Bib yang pernah selama nikah? Kita nggak ada ribetnya. Nggak ribet-ribet. Ribet yang paling Aku ribet. semuanya Enggak, ya Bib. Karput bagi Habib. Enggak ada ribetnya sama sekali. Masa sih? Wah, Bisa. aduh. Karena dia banyak belajar juga dan sedikit banyaknya ngerti agama. Tanya hukum agama insya Allah dia paham. Masya Nah. Allah. Coba dites, coba dites. Enggak lah. Tapi Karput ada kepikiran nggak sih? Pengen kan Habib kan udah mensiarkan agama dengan apa Jangan, namanya? belum cukup ilmunya. Tapi kalau kan, udah mengarah kalau Malah masuk, enggak, baru- malah Habib bilang gini, kalau anak-anak udah besar semua, aku mau sekolahin kamu lagi gitu. Tapi emang ada arah-arah ke sana. Habibnya yang mau sekolahin aku, kalau aku enggak, kalau aku malah makanya kayak bikin YouTube juga untuk adalah aku dengan siar dengan Gaya. gayanya yang aku milikin. Tapi kenapa aku tetap ngegayat Habib? Karena ilmunya ya Habib aja. Kalau untuk sharing oke. Sharing oke, tapi kalau Kalau untuk untuk dakwah belum nanti. dulu. Iya benar. suaminya itu kayak aku bilang enggak deh Bib, aku masih jauh sekali. Habib udah di ujung banget, sedangkan aku baru mau, aduh jauh sekali, aku masih. Kita nggak pernah tahu. Sampai siapa hunus, tahu ya kan. hunus ya. Siapa Public, tahu. gaya public speaking udah dapet. Tinggal Iya. materinya nih, ilmunya. Siarnya ini aja, siarnya kalau kata Habib kamu siarnya dari perbuatan kamu aja, biar Betul. sekeliling bisa melihat. Jadilah contoh yang baik sehingga dapat pahala kebaikan dari orang yang mengikutinya. Masya Allah ya. Aduh, keren. Jadi Ini ingat kita banyak waktu- banget pelajaran Bener hari ya. ini. Kita mau Seneng banget. mau jebak mereka malah kita yang dapat. Oke, sekarang Oke. kita masuk ke games kedua yaitu Memori. Sound effect, sound effect, sound effect. Waduh, di permainan pertama tadi mungkin kita nih agak sedikit stuck untuk mengetahui di part mana mereka nggak sependapat. Katanya ketika nggak bagus sependapat dong. malah saling mengisi. Nah itu dia. Tapi keren ini. Kayaknya ini istri tarbiyah dulu kayaknya. Apapun perbedaannya, ujung-ujungnya tetap Benar-benar. ke arahnya tetap sama. Masya Allah. Waduh. Ini saling support suami ke istri, istri ke suami. Waduh, keren banget. Patut Oke, dicontoh ya. sekarang ini biasanya suka kepleset karena ini Oke. masalahnya ingatan dan ini fakta yang kadang-kadang
kita tuh nggak inget-inget, tapi ternyata kejadian. Yang Betul. pertama. Oke, langsung yang pertama adalah tempat pertama kali ketemu Daerahnya di ya? mana? Daerahnya. Pokoknya di Lokasinya. mana lokasi Aku persis. nggak inget Nah, temen-temen. itu Misalnya, dia. ketemu di taman belakang rumah. Oke, oke, Gitu. oke. Saya ketemu di parkiran mall. Oke. Gitu. Pertama kali banget ya, Pertama kali. Pertama kali. Oke. Lokasi tempatnya atau Iya, lokasi Nama tempatnya. lokasinya aja ya, jangan Ah. nama jalan. Aku kan nggak inget jalan. Oh, bukan jalannya, Iya, lokasinya, iya, lokasi aja. Oke. Oke. pertama kali ketemu? Iya, pertama kali ketemu. Nah, kita coba Habib. Ketemu ngobrol ya? Iya, iya. Ketemu ngobrol ya. Emang ketemu Kan, ngobrol? katanya kita tuh pernah ketemu, kata Pernah orang ketemu. justru. Oh, yang ketemu ngobrol. Oh, ketemu ngobrol. Akunya Kan- nggak, akunya kan nggak nggak tahu. itu. Nggak nge, Sama nggak tahu nge. lah istilahnya. Nggak nge. Ngidam apa ketika istri hamil? Ngidam apa? Gak ada ngidam nih. Nah, jangan diomongin, ditulis aja. Ditulis. Ngidam apa? Oke. Jarinya Sini berbulan-bulan. ada ribut nih kayaknya. Jarinya baru di jarinya sini. berbulan-bulan karena dia nggak bisa dapetin. Ini Jadinya nggak inget perbedaannya ini pasti baru saya nggak ketemu. inget. Akhirnya. Oke, Pasti pertanyaan saya nggak berikutnya. inget. Ayo. Selanjutnya. Jam akad nikah. Ya Allah ya Tuhan. Nah, lo. Jam akad nikah. Kita tuh sholat dulu berjamaah. jangan nggak dikopak boleh, ya, nggak jangan boleh. dikopak Iya, ya. iya, iya, Ditulis dikopak. aja langsung Aja, ditulis. Ya Allah, nggak boleh lihat handphone ya? Gak boleh. Jam akad nikah. Itu sakral Harus banget. jam itu. ya? Jam. Nggak boleh waktu apa asar. Enggak. Nggak boleh ya? Jam. Jamnya akan nikah. Nah, ini yang sering orang lupa. Ini momen penting seumur hidup. Kan aku Kamu soalnya ingat, kan kamu nggak ada ingat ya? pesta, nggak ada resepsi aku mau, jadi nggak diuber-uber jamnya. Lah, iya, biasanya jam akad nikah tuh kan nggak berubah-berubah lain-lain, Iya. dikit-dikit. Aku ingat jamnya sayang. Nah, tuh, udah. Ingat loh. Oke. Habib udah tulis. Kali. Oke. Tuliskan. Jam. Oh jam. Jam. Ini apaan dirobekin? Aduh, tar dulu Bib, nggak inget aku skip udah biarin ini Ya Bib. skip aja lu. Skip dulu. Aku penasaran ya, yang kamu nggak dapet tuh apaan ya? Nggak apa-apa sayang. Nggak tahu deh Bib, aku lupa kali. Nah, ya, aduh kalau masalah jam tanggal tuh pinter deh. Di mana letak cincin yang ada di tangan Habib? Nah, Habib jawab, Putri juga jawab. Dia pakainya di jari yang mana? Nah, Tahu aku. Orang dikecup mulu gimana nggak belum tahu. tentu, belum tentu kadang Oh, orang. Dah. gitu. Oke, terakhir tulis 5 kebaikan pasangan. Masya Ya Allah. Allah, banyak banget ini mah. Nah, ini nih. Kadang-kadang kita suka dengan pasangan kita hidup sehari-hari, tapi kita suka banyak 5 kebaikan sifat atau perbuatan. apa aja? Pokoknya Apa aja? kebaikan Kebaikan. yang Habib anggap baik banget. Soalnya banyak pasangan itu yang diingat malah kejelekannya pasangan. Kejelekannya. Wah, banyak Nah, malah kalau kebaikannya dilupain. Nah, kita mau ingat nih, apakah pasangan ini saling mengingat kebaikan atau enggak? Ya. Wah, mau butuh buku lagi? Udah. Yuk. Saking banyak kebaikan Habib sampai panjang banget. Oke, sekarang saatnya kita akan ketahui jawabannya. Apakah mereka ini sama atau enggak dengan tulisan yang mereka telah tulis sesuai dengan kehidupan mereka. Pertama kali ketemu lokasinya di mana? Tuh, 2, 3. Waduh. Senta Indosiar. Lagi syuting Indosiar apa syuting TV lain aja jangan? Indosiar. Indosiar. Karena takutnya ketemu orang yang beda. Jangan, bukan lah ini, benar. 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 Tanggalnya masih ingat? Tanggalnya tanggal 19 19. Januari. Karena malam itu tuh aku ulang tahun sebenarnya. Waduh. Terus waktu itu Tiba-tiba Arun datang dalam rangka Gak ada, bukan ketemu sama aku, cuma waktu itu karena ada manajer aku kenal sama Habib, terus Waktu itu sih kebetulan ada urusan sih. ada keperluan sebenarnya, kenalin nih Habib gitu. Oh Habib, aku mikir Habib namanya. Oh iya, hai, iya. Cuma sekedar hai, iya. Terus kan dia nggak mau salaman kan, so ganteng gitu. Aku mikir apaan sih gitu. Dia apaan sih? Ya udah kali. Aku kan dulu masih yang bodo amat kan orangnya. Iya, hai. Iya, terus dia kayak
oh ya hai, terus kan aku udah yang maju duluan gitu. Oh udah mau nyosor aja gitu Zaman ya. jahiliyah kan, Nah. lucu juga nih boleh nih gitu. Terus mau nyusun-susunan. Habibnya langsung gini, terus ih, oh ya udah aku langsung tinggalin. Oh udah bisa langsung ninggalin. Karena kan menurut aku pada saat itu kan belum tahu arti muhrim, Ya, mahram dan ha, sebagainya ha. gitu. Jadi kayak apaan sih lu? Gitu. Dan nggak tahu kalau Habib waktu itu kan nggak pakai peci, Ha. santai pakai topi biasa. Oh. Jadi aku ngerasa kayak ih apaan sih gitu. Oh Terus jadi ya pas udah. itu nggak pakai peci nggak pakai apa tuh? Enggak, terus aku bilang pakai Lu topi lagi doang. santai banget. Santai terus aku bilang, apaan sih? Udah aku putar balik terus kayak malah gila teh gitu. Oh, awalnya nih. Ini jarang orang tahu kayak, nih. Orang tuh kok kayak gitu sih gitu. Kok orang kayak gitu sih? Karena kita ngerasa kalau orang yang begitu malah kok nggak underestimate welcome ke kita, gitu ya. mikirnya underestimate-nya ke kita. Makanya sekarang kalau ada orang yang kayak gitu, justru aku udah paham karena aku pernah di posisi mereka. Malah sebenarnya mereka itu adalah menghormati kita Iya. sebenarnya ya. Nah, kalau Abi pertama kali ngeliat Karput gimana waktu itu awalnya dulu? Apa kan belum ada bayangan Iya, bakal jadi bener-bener. istri. Terus yang dilihat, masya Allah, Astagfirullah. astagfirullah, Bener ini. subhanallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa? Tanya dia. Serius yuk. Aduh ya Allah, aku tuh sakit hati sebenarnya sama Habib. Sebelazim gitu. Terus udah aku tuh nggak tahu gitu tuh, makanya aku langsung muter balik, kayak ngerasa apaan sih gitu. Baru kenal aja Aku tuh. pikir bercanda, Oh. karena aku pikir bercanda, tapi maksudnya lu baru kenal, nggak tahu dia keceplosan apa gimana. Itu udah istighfar Tapi aku aja. baru kenal kayak gitu, nggak nice aja menurut aku gitu. Tapi sekarang jadi suami istri bayangin. Aduh, aduh. Masya Allah. Malah itu jadi kenangan Tapi kan- ya. Emang lagi dijodohin dia atau gimana? Enggak, Enggak. Apa? Kan Jangan-jangan iya kali? jodoh itu kan kehendak Allah. Oh. Kan Allah mempertemukan seseorang dengan seseorang yang lain adalah jodoh. emang waktu itu mau Kehendak aku Allah. jadi jodohnya meskipun aku begitu. Enggak lah. Tapi mungkin bukan. si Pertemuan- Teh Mira ini kali Sekarang emang bertanya, sengaja. pertemuan Enggak, dia Teh Mira udah kenal lama sama Habib Udah tahun lama. 2011. Tiba-tiba karena ketemu yang Saya kenal, kenal Teh Mira. dia kenalin, ayo nih kenalan aja. Maksudnya kan, ya udah kenalan aja gitu. Karena aku lagi syuting juga kan. Jadi aku cuman melipir sebentar. Karena waktu itu bilang Teh, aku mau cepet izin pulang karena ulang tahun gitu. Terus Teh Mira, sekali nih kenalan gitu aja. Cuman ada Selewatan aja gitu. Nggak ada misi apa-apa, udah kenalan biasa gitu. Iya. takdir itu kehendak Allah. Hmm. Beda takdir dengan nasib. Nasib itu adalah Allah bisa ridho, bisa tidak. Hmm. Tapi kalau takdir Allah meridhoi. Takdir itu ada 3, jodoh, maut, dan rezeki. Hmm. Jodoh kan pertemuan. Hmm. Pertemuan aneh ketemu ente. Itu kan bukan jodoh dari Allah. Tapi kok gitu dulu. Kenapa? Terus kan bilang juga sama Teh Mira, Jodoh itu bukan berarti dia harus nikah. Namanya jodoh itu kan pertemuan. oh, Dijodoh. pertemuan aja itu udah jodoh. Sekarang ini ya. jodoh kita bakal berjodoh. jodoh. ya, Jodoh kita bisa. Allah ridho ya, iya. Ini Tapi jujur kan ini. kalau jodoh tuh kan Nggak, langsung ketika ini ya. dia menikah emang udah dijodohkan sama Allah, kehendak Allah. Betul. Oh. Pertanyaan kedua tadi adalah Kamu pertanyaan gue tadi? ini, oh Nggak boleh nyontek. istri ngidam Ngidam apa? apa? Istri. gitu. Warnanya aja kalau saya nggak ingat. Baris saya bener-bener gak ingat semuanya kalau warnanya kayak Coba gitu. diangkat. Dia belum jawab. Nggak apa-apa. Dan Habib kosong. Kosong. Lupa. Ada, nah kira-kira lupa. apa, Bib? Iya, Barang, buah-buahan, Sayuran. makanan, sayuran atau apa? Makanan. Sejenis apa gitu? Buah-buahan. Buah-buahan. Oh iya udah. Warnanya, Terus warnanya. apa? Warnanya Isinya rasanya emang aneh sih. Terus saya lupa. Pokoknya buah-buahan waktu itu. Oke. Dan yang beliin bukan saya, dan orang yang beli. bentuknya gimana? Kenapa? Bulat, apa panjang? Kayak merah ya warnanya. Kayaknya buahnya beda. Ini dia buahnya kecapi. Akhirnya ada yang beda. Tapi aku pengen tahu deh, kecapi itu kayak apa sih? Aku juga nggak tahu. Oh, nggak tahu kecapi. Kecapi itu warna kuning, dalamnya putih. Betul kan, dalamnya putih betul. Rasanya itu bisa dimakan? Rasanya manis, enak. Oh. Dan itu Ada memang kecut ya? adanya tuh di daerah Sumatera, kayak Lampung. Kecapi Palembang. nih yang bukannya jepit pintu. Iya, Iya, betul iya, itu iya. betul. Saya Bukannya anaknya kejepit saya pintu. makan. Iya, Merah aku kan lupa. body- Salah. Tuh, Kak, masalahnya dia 4 kali mengalami wanita hamil. Mungkin yang delima yang lain, gitu ya kan? Masalahnya istri gue ngidam tuh 4 kali periode. Logik. Iya kan? Jadi periode yang Logik. jadi nggak salah suami aku dong. Pertanyaannya kurang jelas. Iya, Dan itu hamil istri kali yang sah. berapa? Iya, nggak salah Habib saya. Saya yang salah. Saya yang salah. Nggak salah. Kita yang salah, kita yang Enggak, salah. Nggak jelas. Permasalahannya saya tidak pernah menurutin wanita hamil dalam keadaan Nggak usah pembicaraan ngidam. udah. Lanjut. Aku memaklumi sayang. Akhirnya manusiawi ya. Iya, manusiawi. Saya jamnya. Manusia. Yang ketiga aku Oke. siapa? Kan Iya. beneran aku tadi.
tadi. Jam. Sekarang jam berapa jam akad nikah? Ini jawaban pertama sebenarnya benar. Jam 1. Udah diganti. Tuh. Udah diganti. Oh, iya, Jawaban lu apa? 1 siang. Oh, iya. Terus aku soalnya tuh nggak ngeliat jam, karena aku deg-degan. Tapi tuh jawaban pertama aku 1 siang. Diutur sama dia jam 3 sore. Soalnya kan pas kan kita tuh nervous banget ya waktu itu ya. Aku tuh kayak panjang Kamu nggak banget, ingat kita kita sholat makan siang. dulu, sholat dulu kita. Ya, makan siang. Makanya bang kita sholat, aku tuh zuhur apa sholat asar gitu. Oh, tapi oke lah dimaklumin Tapi satu benar siang. yang pertama. Soalnya biasanya orang akad nikah tuh jam 7 pagi. Mereka itu beda juga jam Kita Karena kan berapa. kita emang nikahnya kita jam diam-diam. berapa? Kita Ya nggak tahu kapan. kita pagi, Mi. Iya, Jam jam 7, jam 7. Jam 7 mana ada jam 7? Boleh belum datang. Gak ada, belum datang. Enggak, Akad jam nikah itu jam 10. 10. Jam 8. Kok jam 8? Iya, jam Ayo, 8. yang jam 7 sama siapa? Aku ingat banget pagi-pagi kita kamu Iya. riasannya tuh. Iya, jam 7 kita udah mulai ini, tapi jam 8 ininya. Tanya kalimat tinggi, jam 7 masih apa gitu. Oh, itu dia enggak ada masnya. Ya enggak, soalnya waktu itu kan di Palembang. Saya pikir waktu Aku itu juga di aku baru ngomong di sini, aku akad nikah di Palembang. Di Palembang. Palembang. Oh, enggak ada Jadi yang banyak tahu ya? orang, tiba-tiba ada juga tuh ya siapa gitu klarifikasi kita nikah di mana, di Jakarta bla bla berapa sih di Palembang. Oh. Oh, kan di mana Palembang juga. Iya, Kan iya. kita juga di Sama Palembang. dong. Di Palembang pasti dari Pakai kampung. rebana ada? Rebana. Ida. Oh, Kan kami- Ida kate pesta. Oh iya. Keluarga Bay. Kami heboh pakai rebana ya. Pakai rebana sama Ada yang partai bibir lagi. anak kecil. Iya. Rebananya ada lama Iya. partai. Kampanye. Takluk. Bekas dipakai sama orang partai ya tim rabananya ya. Udah gitu di lapangan bola, duduk siang-siang. Outdoor kalau zaman dulu. Ininya kan gede banget kan? Iya. Udah gitu Ngelotain. siang-siang ngantuk. Begini, sak nyangkut. Iya benar itu susah banget ya kalau Allah. orang Palembang. Tapi ya bener sih, mendingan akad aja udah ya. Akad aja. Sebenarnya udah yang Akad. penting. Kalau kita lebih pengiritan ya waktu itu ya, lebih irit. Iya benar-benar. Tadinya Tapi- juga kita nggak mau Kalau orang ketahuan. Palembang kan 3 hari 3 malam pestanya. Iya benar-benar. Kita sehari, tapi memang sengaja nggak mau ketahuan dulu nikah. Soalnya syuting takut pasaran turun. Tadi Iya, awal iya, ya. benar. Nggak taunya. Pulang ke Jakarta udah banyak yang. Sudah banyak yang tahu. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya ini lebih ke ini sih. Coba pertanyaannya adalah apa namanya? Jari apa yang Di jari mana cincin dipasang jarinya? Kadang-kadang orang nggak perhatian Oh. linking. Ya udah benar. Ya orang begini mulu. Ya, baik. Masya Allah, masa nggak tahu ya? Kadang-kadang hal sepele itu nggak diingat. Iya. Gitu. Iya. Kenapa Habib taruh di kelingking? Karena Nggak muat? Saya senangnya di kelingking. Oh kanan Senangnya kiri. di kelingking dan sunnahnya Rasulullah pakai jari di kelingking Rasulullah. Masa mau pakai cincin kelingking? Kelingking. Waduh, beli cincin besok nih kayaknya. Iya. Cincin Alasan batu akik ya. Cincinnya apa dia? Rasulullah? Rasulullah cincin. Oh, itu akik. Jadi ada lambang inian apa namanya? Lambang stempelnya Rasul. Oh, yang kalau kan. puasannya. Oh, iya. Yang Ada buat tuh dipajang-pajang. Sekarang ini dia. 5 kebaikan pasangan satu persatu. Masya Allah. Waduh. Apa sih kamu depan dong? Kalau Karput itu nurut, Nurut. penyayang, pengertian, selalu pengertian. 2 kali dong. Iya. Sebenarnya pengertian selalu pengertian. Oh, Wah. saking pengertiannya Saking tuh pengertian. di bold gitu ya. Dan romantis. Oh, kita udah sama sih saya. Yang ini sabar, Sabar, pemaaf, peka, peka, romantis, penyayang. Masya Allah. Kalau- saya kan ditanya dulu dong, kenapa nih dua, ya kan? Jadi satu. Karena udah pengertian dan always. Waduh, selalu ada Iya, penjelasan. jelasan yang bikin, Ada aja. bikin itu tuh kotak-kotak gitu ya. Masya Allah. Kalau sabar ya nih coba, sabar kita lihat nih, sabar kita tahu. Kelihatan di sini sabar. Pemaaf, ketahuan dari pemaaf. Nggak mungkin punya istri seperti ini, nggak pemaaf. Peka, jelas lah, peka dah. Dilihat, peka. Wah sih gitu, mau salah bener sih. Oke, iya. Enggak, kadang-kadang malah aku yang salah Habib minta maaf. Oh gitu. Iya. Karena yaudah saya aku minta maaf ya. Dan aku juga realize bahwa Habibnya nggak salah. Oh, tapi Tapi emang kan istri karena yang penting menang dulu. daripada Tapi aku mikir, oh berarti ini maksudnya Habib udah membuat bendera damai nih gitu. Padahal akunya yang salah. daripada Aku mancing gengsi nih kalau keributan. minta maaf. Jadi Habib, yaudah aku yang salah, aku minta maaf ya. Akhirnya
yaudah deh, Kenapa lupain saya deh, minta gitu. maaf? Saya kasihan, takut dilaknat malaikat sampai pagi. Oh iya iya. Enggak, kenapa Habib minta maaf? Karena kan biar ada keperluan yang terselesaikan. Butuh juga ya. Iya. Kalau yang terakhir nih penyayang, berarti tuh suka apa namanya biasanya ini apa namanya makanan tuh habis. Kenapa? Oh sayang Makanan kalau jatuh nggak habis. aja sayang 5 menit. Beda tipis sama pelit itu. Iya. Kalau penyayang apa contohnya? Penyayang tuh, aku kan selalu bilang kan, jadi aku tuh dulu deket sama papa, deket sama kakak aku yang cowok gitu. Sosok laki-laki dalam hidup aku tuh memang yang ngalah sama aku, dan emang dari dulu tuh berdoanya dapat sosok yang pengganti kayak gitu. Dan alhamdulillah Allah kirimin benar gitu. Habib tuh bisa jadi bapak, bisa jadi kakak, bisa jadi sahabat, bisa jadi apapun buat aku gitu. Jadi Partner banget lah ya. partner banget. Jadi ketika aku memang perlu orang yang nenangin di saat ujian itu datang, Habib ada. Pada saat aku mau dimanja, Habib ada. Pada saat aku down banget, Habib bisa memposisikan sebagai supporter yang nggak boleh dong sayang gitu. Terus dan Habib bisa manjain aku kayak bayi. Satu-satunya orang yang memanjakan aku terlalu manjain banget ya Habib. Makanya orang-orang sekalian selalu bilang, Habib jangan terlalu dimanja dong Bib gitu. Bib terlalu manjain deh Bib kayak gitu. Sampai mama aku sama tante aku tuh iri banget. Habib gitu. Kayak sampai mereka tuh greget sama Habib gara-gara terlalu manjain aku gitu. Dan tapi semua suami-suami tuh jadi yang kayak males main ke rumah tuh takut di-compare sama Habib gitu. Habib tadi mau main PS bareng ya sama Mpe? Atau kamu main-main dong ke rumah Habib dong? Yuk, kita main boneka. Karena sebaik-baiknya suami adalah yang bisa berbuat baik terhadap istrinya dan menyayangi istrinya dan mengertikan istrinya, sehingga apa? Sehingga itulah yang mengikuti sunnahnya Rasulullah. Masya Allah. Dan mendapatkan, jadi banyak orang yang bilang saya mau sunnahnya Rasulullah ya kan, saya mau sunnahnya Rasulullah, bukan poligami doang, sunnahnya Rasulullah. Sunnah Rasulullah banyak, bukan yang dicari cuma itunya doang. Kalau bisa menguasain itu semua ya terserah. Bismillah. Tapi ini belum bisa sunnah-sunnah yang lain, dia mau ngajar yang itu kan nggak benar. Itu berarti kan nafsu. Sayangin istri, hormati istri, muliakan istri, sehingga dapat kenikmatan dalam kehidupan, ya kan? Kan berharap rumah tangga itu kan ketenangan, sakinah, ya kan? Sakan di sini adalah kebahagiaan antara keduanya dan saling mengerti antara keduanya, sehingga timbul kenikmatan di dalamnya. Karena kadang-kadang orang poligami itu ngerasa yang di rumah ini kurang. Istri gue kurang nih, makanya cari yang lain gitu kan, kebanyakan orang seperti Nambah itu. gitu ya. Ada juga pembenaran-pembenaran ya. Yang lain-lainnya karena ini gitu. Tapi kalau Habib lebih ke kayak, lu satu aja udah ribet, kalau Habib gitu bilang. Satu aja udah capek, nggak tidur, katanya nggak begadang. Karena kan tanggung jawabnya juga double kan, Bib? Karena kan nggak bisa berat sebelah kan? Harus adil. Harus adil kan? Apabila kamu ingin nikah lebih dari satu, ya kan, mau 2, 3 ataupun 4, harus adil. Adil ini adalah hak prerogatif Allah. Adil itu milik Allah. Oh, jadi kita nggak bisa bilang, saya udah adil kok misalnya 2 hari di sini, 2 hari di Nggak sini. akan mampu Ya, adil bukan- banget. Adil itu milik Itu. Allah. Oh. Sebetulnya gini kuncinya, ya kan? Karena adil itu milik Allah, kita manusia nggak mungkin adil, berarti harus coba dulu. Salah. Yang gimana? Hampir nyatain yang ini beneran mau coba. Oh jangan. Karena apa? Kalau dicoba, ya kan, udah nggak adil. Poligami sebelah kok coba-coba. kakinya- Sebelah kakinya udah di neraka. Oh gitu. Di neraka. Jadi kalau itu ada peluang kita justru terjerumus juga kalau kita nggak mau buat. Itu ya Habib, malah Habib tuh nggak takut untuk ceritain masalah ilmu ini ke aku gitu. Saya kalau poligami itu sebelah kaki ke neraka, sebelah kaki ke surga. Tapi kan dibilang susah banget kalau seandainya yang udah terjadi kan poligami malah menyakiti salah satu di antara istrinya. Berarti adilnya tuh udah hilang gitu. Iya, Jadi iya. menurut Habib ngapain nyari Ini pahala di romantis luar? enggak, baik enggak, sayang enggak, ya kan? Keuangan enggak adil, fisik Nggak adil. dan apa namanya naluri sebagai laki-lakinya juga ya Udah terbagi. tua apa yang muda ya kan akhirnya nggak adil. Itu juga dari semuanya juga mesti diperhatikan. Waduh. Tapi kalau misalnya istri yang ridho suaminya poligami, itu Hajar, udah bener-bener- nggak, maksudnya udah bener. Udah siap. Pintu surga dari mana aja tuh? Seorang istri yang meridhoi suaminya untuk poligami dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi suaminya. Apakah suami sudah menjalankan sunnah Rasulullah? Kalau misalnya enggak, berarti Buat apa poligami? Sunnah Rasulullah yang lain belum dijalankan? Itu Dan kebanyakan tuh istri itu ridhonya pada saat di awal.
Nanti Iya, ketika iya. berjalannya waktu Pasti ada mulai masalah. lagi Ada aja, benar naluri masalah. manusianya setannya Manusiawi. masuk untuk menjadi cemburu. Kalau suaminya udah kan sering waktu itu kita pernah ketemu kan, yang boleh poligami itu siapa, ya kan? Iya, Nah, iya. ketika dia udah mengerti dan paham bahwasanya dia mengerti aturannya Allah dan Rasulnya, dia benar-benar mau poligami, ya Bismillah, jalankan. Istri ridho ikhlas benar, ya kan? Karena istri yang soleha adalah istri yang tidak pernah bantah terhadap suaminya. Hadisnya Rasulullah sangat sahih. Yang ketika Rasulullah SAW lewat tuh dia bilang apa? Perempuan tuh banyak di dalam neraka. Perempuan banyak di dalam neraka. Sudah kolak. Apa sih sebabnya? Kan perempuan bawel nanya terus. Apa sih sebabnya? Ternyata perempuan sering ngomelin suaminya, sama sering ngeluh sama suaminya. Itu yang peluang besar dia masuk dalam neraka. Itu. Kalau udah ngomelin, Tuh dengerin dulu. dia udah makanya. ngomelin, dia udah ngeluh, ya kan? Terhadap suaminya, dia perempuan dia masuk neraka. Karena perempuan adalah makhluk yang paling lemah. Kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu menjadi pemimpin. Ya kan, wajib menjadi pemimpin terhadap istrinya. Dengan memimpin terhadap istrinya, ya kan, atau dia memimpin terhadap golongannya, karena yang boleh memimpin itu laki-laki. Rasulullah tidak pernah menaruh gubernur. Ingat, gubernur ataupun kepala daerah itu perempuan nggak pernah. Kepala pasar pernah. Karena tempatnya pasarnya tempatnya Perempuan, ya kan? Pasar pernah, tapi tidak pernah menjadi gubernur Kufa, Syria, Damaskus, nggak pernah ada sejarah perempuan. Sehingga apa? Rasulullah bilang, laki-laki harus jadi pemimpin. Ingat, laki-laki lah yang menjadi pemimpin karena laki-laki sudah ditakdirkan dan dikudratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan dalam hadis juga banyak dijelaskan. Kita nggak bahas di sini. Yang kita bahas adalah laki-laki menjadi pemimpin terhadap istrinya harus mengerti dan memahami aturannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya perempuan dia marahin suaminya. Dia galakin suaminya neraka. Tapi kalau keceplosan kayak aku langsung Dan- saya minta maaf ya. Dan yang terpenting adalah, ya kan? Kenapa sih sebabnya perempuan itu mengalami kekurangan? Ya kan? Ya. Karena perempuan ada haidnya, ada nifasnya. Itu yang membuat nggak stabil. Emosional. Dari emosional dia. hormon Dan dia. ketika dia lagi haid dan dalam keadaan nifas, dia nggak sholat, dia nggak dekat sama Allah. Disitulah titik setan masuk. Ini kita harus belajar Al-Quran sama hadis yang benar. Tapi oke, Habib tuh selalu ngasih aku gini, kan kayak kita kan kadang-kadang suka keceplosan ya, marah-marah gitu. Tapi Habib tuh kebiasaan aku setiap malam untuk kita juga berkomunikasi secara nggak langsung, setiap kali mau tidur, selalu ada kalimat aku gini, sayang, redoin aku nggak hari ini, aku mau tidur ya, gitu. Jadi aku selalu tidur duluan pasti kan. Saya, aku minta ridho, minta ikhlasnya ya, aku tidur hari ini gitu. Selalu kayak gitu, meskipun kita berantem atau apa, kalau akunya nggak peka, Habibnya tiba-tiba datengin duluan, aku minta maaf ya sambil nyium, terus kayak ya udah aku maafin, terus akhirnya aku cium tangan Habib sebelum betul. tidur gitu. Jadi karena ya itu Habib bilang kalau kamu tidur ketika aku nggak ridho, banyak hal, entah aku tidak memenuhi kewajiban aku sebagai istri, atau karena aku seharian pernah ngomelin Habib, atau aku karena ada salah yang nggak sengaja gitu, biar gugur malam itu. Jadi kalau malam itu nauzubillah zalik adalah Iya. Malam terakhir. malam terakhir aku ya terbaik gitu. Makanya Habib selalu bilang kalau mau tidur, aku selalu cium tangan Habib, minta maaf, terus Habib selalu ngajarin ya udah baca doa, terus perbaharui syahadat segala macam. Kita nggak pernah tahu kan kapan aja. Makanya mau keluar rumah aja Habib selalu bilang kalau bisa keluar rumah ya jangan berantem. Karena kita nggak tahu di luaran apa, kapan aja sih bisa gitu. Nah, Masya Allah. Duh, seneng banget deh asli beneran. Apakah ini juga Jadi jangan sampai suami tidur dalam keadaan kesal ya. Iya. Nah. Kalau misalnya istri tidur dalam keadaan kesal gimana? Udah, itu nggak dibahas. Suami dalam keadaan Nah, kesal. kalau istri tidur dalam keadaan kesal, ya kan, suami harus mengerti dan memahami istrinya juga. Karena Rasulullah nggak pernah berkesal istrinya. Nah, Masya Allah, terjawab juga. Jadi aku Kan iya. kata Jadi Rasulullah. adil, iya benar. Kita hidup ini kan ngikutin. Tapi ilmu tuh memang adilnya harusnya memang dua belah pihak. Aku baru bahas soal sama Habib tuh soal yang menarik nih. Perempuan selalu bilang kalau ada pelecehan itu salahnya di perempuan. Kenapa pakaian kamu, kenapa nggak berjilbab? Dan selalu bilang, kadang-kadang yang berjilbab juga masih juga dilecehkan dan sebagainya macam. Tapi kan oknumnya sendiri balik lagi, sebenarnya dalam Al-Quran juga laki-laki wajib menjaga pandangannya.
Iya, Dan perempuan juga benar-benar. menjaga auratnya. Dan tetap Iya. perempuan wajib menjaga auratnya. Kejahatan itu terjadi bukan karena kesalahan seseorang. Tapi Tapi kesalahan dua pihak berarti. dua belah pihak. Iya. Waspadalah. Ya Allah. Aduh. Tuh bagus Iya, iya, banget. iya, iya, Jadi aduh. jangan selalu melulu yang dilihat tuh dari framing si A doang, Iya. tapi B-nya juga harus dilihatin Harus juga. sama-sama. Jadi saling. sama-sama. Dan sportif. Kejahatan itu Sportif. terjadi karena adanya kesempatan. Benar. Ya, tadi ulang Nah, lagi. masalah kesempatan diciptain apa enggak kan gitu kan? Iya, Nah. iya, Masya Allah. Waduh, hari ini malah kita sendiri yang mendapatkan pelajaran. Tadinya kita mau Sama alih-alih ngetes ya. ngetes kekompakan, tapi masya Allah justru kita mendapatkan banyak ilmu di sini. Kemudian yang di rumah juga nonton channel kita juga mendapatkan apa namanya nuansa kehangatan romantismenya itu berasa tanpa kita harus ngomongin, itu kan feel-nya berasa kan? Amin. Iya, feelnya Hah? berasa banget. Berasa banget. Jadi maksudnya Apalagi sesuatu- kalau kita di sini ngeliat langsung seperti apa dari tadi pas baru nyampe rumah kita, terus seperti apa romansa yang diciptain gitu berdua, dan itu nggak dibuat-buat, Capek, natural iya. aja gitu. Karena kalau dibuat-buat mau sampai kapan, pencitraan itu mau sampai kapan gitu. Ngapain ngebahagiain orang banyak, kita sendiri nggak happy. Benar. Setuju banget. Ya, itu berarti kita hidup buat orang lain gitu. Iya. Iya, bener, Mas. Ya alhamdulillah mudah-mudahan ya kita juga sama-sama diberikan keberkahan di setiap pernikahan kita ya. Amin, ya Allah, amin, Alhamdulillah, amin, ini amin, sebagai Allah juga. contoh salah satu. Walaupun di permainannya agak ngetes, tapi justru di sini kelihatan bahwa mau salah, mau bener, mau apa segala macam, semuanya hikmah semua ya. Kita dapat dari tadi itu ilmu terus yang masuk. Padahal kita beruntung nih karena Ngundang tadinya ya. Masya Allah. biasanya kita lihat wah ini salah-salahan, ini kita beda lagi nih pasangan ini. Kemarin-kemarin, oh kamu yang masa kamu lupa filmnya misalnya gitu kan. Ini beda lagi, alhamdulillah ya. Kita dapat banyak pelajaran dari pasangan ini. Kita doakan sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah, amin, Dan amin, doa amin. kita juga. Amin, pasti dong sama-sama. Doa juga punya keturunan lagi ya, Amin. yang banyak ya. Doakan. Langsung. Semoga cepat dapat keturunan Amin, lagi. Apalagi kita mau amin. bikin kesebelasan nanti. Amin ya Allah, amin. Insya Allah. Amin. Nah, kita juga mau tambahin keturunan. Amin ya Allah, amin. Kita pamit aja yuk. Kita Amin. kepanjangan aja gitu. Kita pamit aja. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jangan lupa untuk Warahmatullahi Subscribe, wabarakatuh. like, and comment. Iya, termasuk juga YouTube-nya Kartika Kartika Putri Official. Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.